Di situ tadi lihat ada Ahmad yang menggunakan Chow. Berarti berubah lagi nih. Dari pick-pickan hero-heronya nih. Omawa dan juga Talia. Dari masing-masing hero yang udah diamankan oleh kedua tim. Talia, lebih ke aura atau ke alter ego? Entah kenapa aku suka sama hero-hero dari Alter Ego. Karena kalau dilihat bisa menjadi counter bagi Aura Fire. Oke, Om Wawa, alter ego atau aura? Saya pengen lihat audiens menang sih, aura. Sekarang gue suka Oke, dua. Link first Berarti pick sangat dua berani untuk sekali. aura nih Om ya. Ada dua suara untuk aura, Talia lebih ke alter ego. Kita lihat aja bagaimana aksinya. Ini dia Land of Dawn. Kita datang dan seperti biasa nongol dong di kolom komentar dengan tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player yang berlaga di MPL ID Season 8 dan juga seluruh staff dan kru yang bertugas. Let's go Talia. Yes, jangan lupa untuk ramaikan. Tapi kita melihat sudah ada Rasi di area mid lane yang nampaknya ingin mengganggu pergerakan dari Godiva. Kita tahu memang Angela di early dengan adanya hard guard-nya. Itu menang bakal nanti cepet banget ya untuk membantu teman-temannya dimanapun. Tapi sudah ada Little Wanderer yang menjadi kontes di sini, Pak Pulung. Oke, seperti biasa mungkin dari awal-awal ya mereka hanya saling mencolek-colek kayak satu sama lain. Belum ada inisiatif yang terlalu tinggi yang dilakukan. Ahmad sekarang berada di area mid mencoba untuk memberikan sedikit gangguan ataupun distraction terhadap player yang dimiliki oleh Aura Fire. Talia. Yes, dan Nino 1v1 situation dengan adanya Kabuki di area top lane, Uranus dan juga Lunox. Seharusnya kita memang melihat bakal adanya Uranus yang dicicil habis-habisan di burst down dengan adanya Lunox. Tapi apakah mungkin dari teman-teman Alter Ego nanti bakal mencoba untuk nge-gankingnya ke area bawah? Sementara masih dipantau aja Rasi dengan adanya Godiva sudah saling tahu posisinya satu sama lain dan lebih fokus nampaknya di early seperti biasa. Semua tim mengumpulkan pundi-pundi emasnya dulu di sini, Pak Pulung. Oke. Seperti untuk dari MPL ID Season 8 ini kita lihat aja nih. Udah ada sedikit inisiasi yang lagi lakukan. Sedikit lagi happy trade ada Kera. Tapi ternyata udah ada Tempest Goblin di bagian belakang. Udah terjadi pertempuran kecil-kecilan. Sementara Godiva masih punya pelikat di mana dia bisa kabur. Di mana dia bisa pergi dari area tersebut. Dan juga turtle-nya terbuka. Ada Ahmad sekarang yang berada di area mid untuk menggunakan Chow-nya nih Om Wawa. Ada perubahan strategi lagi. Ada perubahan pola permainan lagi. Harusnya dari Alter Ego. Yang kita lihat bahkan dari si Godiva sendiri dengan Ruby loh. Wild Dragon-nya berhasil untuk mendapatkan satu player dan itu adalah Godiva Om Wawa. Seperti apa nih permainan di awal-awal gini? Kaget gak sih Om ngelihat bagaimana susunan player ataupun hero yang udah digunakan oleh masing-masing player ya? Ya kalau kita lihat pendekatan dari alter ego adalah mereka menggunakan mid laner-nya yaitu Chow yang memang sangat agresif sekali sih loh. Dan kalian teman-teman semuanya kalian boleh langsung vote momen game favorit kalian langsung di snack video dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan skin spesial. Jadi langsung download aja snack video. Oke, itu dia ya teman-temannya mid laner Chow nih Talia. Seru berarti dia kita lihat untuk di awal-awal kayak begini nih ya. Ya, ini mid laner Chow harusnya dia bakal agresif banget sih dengan adanya, apalagi nanti dia sudah level 5 sekarang. Masih pede banget dengan adanya The Way of Dragon. Nantinya lihat bagaimana Ahmad mencoba untuk mendapatkan ke arah facehugger. Untungnya masih bisa untuk bermain safe, bermain aman dulu di menit-menit awal. Kita tahu masih di bawah menit kelima, masih sangat amat berpengaruh banget farming di sini, Pak. Yep. Oke. Itu dia Rasinya masih bisa pergi ke arah yang berbeda. Tapi dikejar habis-habisan. Tempest of Blade-nya satu yang terakhir. Variety berhasil mendapatkan satu player yang memiliki Alter Ego Support. Tapi ternyata pertempuran terus terjadi di bagian tengah. Bahkan untuk sekarang kita lihat ada satu jungle utamanya pun udah langsung dihilangkan begitu aja. Gak bisa lagi kemana-mana. Variety terlalu berani tadi untuk mendapatkan ke arah Angela. Tapi malah dirinya yang dihantam balik oleh pemain dari Alter Ego Esport. Dan terjadi pause teman-teman semua. Waduh, iya nampaknya ini masih ada sedikit technical issue dari... Aura harus waspada banget. Apakah gamenya bisa dibawa oleh mereka nanti ke late game? Karena kalau di early aja mereka sampai kalah, gue rasa mereka tidak akan bisa melihat nanti late game-nya. Oke, iya itu bakal harus diwaspadain banget ya kalau mereka mau untuk lebih pasti lagi di arah late game ya. Tapi seperti sekarang aja kita melihat bagaimana Nino bahkan justru dia yang tercicil dengan adanya Kabuki. Nampaknya mencoba untuk di-ganking aja dan ini dia hard cut dari seorang Angela berusaha untuk menyelamati tapi yang sudah ada Tempest of Blade menyerang ke arah seorang Nino. Nino nyerang ke arah apakah bisa terkill? Yes, ini dia 1 poin because of it ternyata digantikan dengan adanya Link. Wow,
Pertukaran link ini bukanlah pertukaran yang baik di sini Pak Pulu. Belum 2 menit berlalu dan linknya pun harus hilang lagi. Reset lagi, menunggu purple buff lagi, mengatur tempo permainan lagi yang harus diturunkan. Itulah yang harus digunakan ataupun dilakukan oleh Aura Fire sekarang ya Om Awa ya. Ya, gue rasa ini sama dengan topik yang Pulung tanya tadi. Apakah better kalau kita menggunakan Link sebagai opener atau sebagai penutup? Dan kalau kita lihat di sini Aura, mereka menggunakan variasi sebagai openernya tadi, langsung maju terlihat dan bisa terbaca gitu loh. Dan itu berbahaya banget karena sudah 2 kali terjadi loh. Gue rasa nggak boleh akan ada lagi hal yang ketiga yang terjadi. Untuk Aura Fire, meskipun mereka lagi leading dari segi goldnya, cuman mereka harus waspada banget, jangan sampai bisa dibalikin keadaannya juga sekarang. Loh. Oke. Karena untuk kedua kali ini, kesempatan kedua ini masih ada purple buff yang nggak tahu kita beberapa saat ke depan itu masih bisa diselamatkan atau enggak. Tapi ada satu auto turret sepertinya di bagian bawah yang udah dihancurkan. Lilia pun udah harus meregang nyawa. Variety sedikit lagi Epi tersisa, ada efek bakar di dalam tubuhnya. Kemanakah dia akan pergi karena dikejar habis-habisan dengan 3 orang di bagian belakang. Hilang sudah untuk Variety. Variety digas habis-habisan Talia. Yes, kali ini bahkan dari buff-nya sendiri purple buff yang mencoba untuk diamankan oleh Sally Boy. Coba untuk diganggu aja dengan ada Godiva yang membayang time, tapi tidak kenapa Petstream masih bisa lolos. Di sisi lain Rasi dipukul mundur dengan adanya Kabuki. Sally Boy belum berhasil untuk mengamankan purple buff. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga dan harus kembali untuk melakukan setup. Tapi sudah ada free space yang dibuat di area bottom lane, membuat seorang Pai bisa mengamankan 1 buah objektif turret dengan cukup mudah tanpa terjadi kontes, tanpa ada yang mengganggu sama sekali Pak Pulu. Oke, ini dia itemnya yang udah nongol untuk menit ke-7 loh Mawa. Ya, splitting time langsung diamankan ya untuk Rasi sendiri. Dan Esmeralda-nya kalau kita lihat sebentar lagi juga bisa mengarah ke Oracle agak jauh lebih tebal. Jadi dari segi item keduanya tidak berbeda jauh banget karena dari segi goldnya hanya terpaut 300 gitu. Dan ya ini dia untuk kontes tertentu aja pakai yang bakal dapetin. Iya, sedikit lagi tapi turtle-nya. Wow, Variety kali ini berhasil untuk mendapatkan 1 turtle-nya. Cuma pertempuran kembali harus pecah. Ada Sally Boy yang sendirian maju ke bagian depan. Dia cukup berani. Pai-nya mundur lagi dengan stardust yang dia miliki. Hanya saja untuk Sally Boy. Ada yang mau pendek tadi berhasil untuk melakukan tarikan. Salah 1 player tersebut hilang sudah. Untuk kali ini Sally Boy 3-1-0. Kayak dia yang dia dapatkan. Linknya pergi ke arah yang berbeda. Sepertinya ada objektif turret yang ingin dia dapatkan ataupun ada gold buff dulu. Tapi tidak dengan 1 center turret yang dimiliki oleh Aura di bagian tengah. Itu sudah berhasil dirubuhkan Talia. Waduh. Kali ini Aura Fire kehilangan 1 buah jungler mereka, salah satu damage terbesar bagi tim mereka. Tapi Sally Boy mulai menggila kali ini mengejar ke arah seorang Kabuki, tapi masih terlalu sustain dari seorang Uranus. Memasuki menit ke-14, kita belum terlalu late game, seorang Uranus belum terlalu tanky, belum tebel banget, tapi masih cukup untuk menahan damage. Sally Boy mencoba untuk membuka dengan ada Alexa Final Flow ke area depan, masih bisa untuk bertahan lagi, mundur lagi untuk mengamankan orange buff-nya. Kali ini Alter Ego benar-benar mendominasi dari segi jungle Aura Fire, Pak Pulu. Ya, ini gue jatuhnya penyakit hati kalau ngelihat orang user Benedetta pada kenceng-kenceng banget jempolnya sama Lingga. Kenapa kalau jempol gue yang main tuh kayak kepleset mulu nih Om Wawa ya? Kenapa? Waduh, apakah butuh kalsium ya? Belum ya? Waduh. Pada jago-jago bar mekanik mereka, tapi kita lihat aja ada Ahmad yang dikorek habis-habisan. Bahkan dia masih bisa selamat, sedikit lagi yang tersisa. Tapi tidak untuk sekarang. Ahmad benar peregang nyawa. Pai-nya mencoba untuk maju seorang diri. Siapa pun ada di depannya langsung dijogetin begitu aja. Tapi Pesakti mencoba untuk mundur ke bagian belakang. Masih berhasil Pai-nya selamat untuk saat ini kan Buki. Maju lagi ke Badanin. Akulah sandbag di dalam tim Aura Fire. Tapi datang untuk kali ini Godiva pun kuat lagi menahan Pai, dan dia bisa dikeluarkan oleh pemain dari Alter Ego Import. Mereka pertempurannya masih berlanjut dan Ludo El Nido 2 player lagi langsung ditumbangkan begitu aja dan shutdown. Itu dia 1 player tersisa. Akankah menjadi wipe out untuk Aura Fire? Gimana kali ini Rasinya berjuang seorang diri. Tempest of Blade dicolok Angel aja. 1 hit terakhir menghilang sudah wipe out. Ini dia Aura Fire mengamuk Talia dan Joe bawah.
Yes, ini Aura Fire benar-benar menunjukkan potensi mereka. Ketika tadi menurut aku Variety masuk ketika momen yang pas banget, bahwa Alter Ego udah cukup sekarat dan dia masuk langsung bisa men-take down dua pemain dari Alter Ego dan membuka kesempatan untuk wipe out. Kali ini mengincar ke arah inhibitor di arah mid lane-nya, bahkan tumbang. Super minion akan masuk di arah mid lane kali ini. Allah. Ya kalau kita lihat memang dari Alter Ego mereka nggak boleh langsung head to head seperti itu karena hero-hero dari Aura Fire mereka sangat sustain. Uranus dan juga adanya Ruby ini sudah di atas menit ke-15 dan kedua hero ini sangat sulit sekali untuk bisa ditumbangkan. Alter Ego mereka akan sangat mengandalkan Pai dengan Esmeraldanya kalau mereka mau memberikan damage yang cukup besar dan pastinya berharap mereka bisa menangkap Variety karena Variety ataupun dari Aura Fire mereka bisa memainkan ataupun menurunkan tempo. Split push masih sangat-sangat memungkinkan untuk Aura Fire sekarang apalagi mereka lagi menang di inhibitor bagian tengah. Ya ini bagaimana untuk Esmeralda sendiri, tiap ada skill yang keluar dari Ruby, disitulah waktu untuk rekan-rekannya bisa memberikan damage terhadap Esmeralda ya Om. Ya sementara itu cowoknya juga sekarang udah harus menghilang. Ini dia pedang bermata dua dari menggunakan Angela. Angela bisa menyelamatkan tapi juga bisa menambahkan point kill untuk satu player tim lawan, dimana dua orang langsung berhasil didapatkan. Ini menit ke-17 memang ada cooldown dari respawn yang dipercepat tapi tetap aja waktunya lama, udah di atas 30 detik nih Om Wawa dan juga Talia. Yes, ini sudah lama banget responnya dan kali ini dari Aura mereka bisa mengamankan lore tanpa terjadi kontes apapun karena dilihat dari Alter Ego mereka kehilangan seorang Resi, satu member sudah hilang, gak mungkin untuk melakukan team fight 5 lawan 5. Karena itu Alter Ego nampaknya lebih berfokus untuk mengamankan dari segi high ground defense-nya. Dan kalau kita lihat di menit ke-17 ini dari segi itemnya Mawa. Ya, si Halberd yang sudah diamankan ya bersama dengan Melvic Roar untuk link-nya. Variety pastinya bakal lebih sakit lagi dari segi damage output. Sedangkan ada apa ya? Dari Benedetta sendiri juga untuk Alter Ego. Di mana itemnya hanya akan mengandalkan untuk Melvic Roar dan juga War X. Jadi nggak bakal bisa nge-instan langsung pemain-pemain dari Aura Fire dan itu harus untuk dimaksimalkan oleh Aura sendiri belum. Yap, ada dua dominanan dan juga satu NOD dan sekarang Ruby-nya udah nggak kuat lagi. Ruby-nya pun harus menghilang. Esmeralda masih bisa kabur ke bagian belakang tapi amat terjebak, dia mundur sendirian mencoba untuk nge-buying time di mana dia juga menyelamatkan base-nya dan juga fokus ataupun pengalian isu terhadap player Aura Fire agar tidak bisa langsung ataupun tidak mau menyerang langsung karena base turret yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Ada satu purple pipe udah berhasil diamankan, berarti Link-nya punya PPM tambahan, punya bahan bakarnya lagi. Sedikit lagi yang terlihat dari Pai-nya. Pai masih bisa mundur ke bagian belakang tapi Keira, engkau mau pergi kemana? Dengan skin terbaru dari Transformer dia masih bisa mundur ke bagian belakang. Kabukinya juga masih bisa bertahan dengan orang yang miliki. Dia punya Kira Garmor tapi malah bantuan datang. Malah sekarang Seliboynya yang dalam keadaan tidak baik. Walaupun untuk Keiranya dia juga udah harus menghilang. Espo yang gak kuat, Pesager langsung ditembakin dengan Castle Soul seperti itu. El Nino punya Immortal. El Nino masih bisa bertahan. Link-nya berhasil didapatkan. Ada Winter Treasure yang dikeluarkan juga oleh Keira. Pertempuran terjadi di mana-mana. Terjadi wipe out tapi Godivanya udah berhasil respawn dan dia seorang diri Talia. Wow, ini dari Aura Fire mereka kehilangan 4 pemainnya. Apa yang terjadi Wawa? Yes, dan sebagaimana yang kita lihat sekarang juga ya dari Aura adalah mereka tadi terlalu memaksakan keadaan sehingga mereka harus ke wipe semuanya. Cuma memang nice opening untuk Aura, mereka berhasil mencuri seluruh inhibitor yang didapatkan dari Alter Ego. Jadi game akan krisis lagi, kita akan menunggu untuk Lord yang 3 sembari menunggu siapakah yang akan bisa mendapatkan poin kemenangan. Oke, ini berjuang seorang diri loh untuk Godivanya. Malah dijauhin. Ada satu gerobak UMKM terakhir. Tapi Keiranya udah aktif kembali. Keira bisa membakar dan mereka pun masih bisa bertahan. Pertandingan masih berlanjut loh ini antara Aura Fire dan juga Alter Ego Esport Talia. Yes, kali ini makin ngedrag ke arah late game lagi dari Aura Fire. Mereka masih bisa sustain untuk nge-clear dari segi high ground defense-nya. Tapi apakah Alter Ego akan terus-terusan menggempur karena dari Variety sendiri mencoba untuk mengamankan orange buff-nya kali ini Pak Pulung? Yap. Dia masih hanya melihat aja
Masih santai aja. Sekarang permainan juga kembali pasif lagi. Mereka ingin menyusun lagi, setup ulang lagi strateginya. Tapi ternyata untuk sekarang kita lihat bagaimana ada pergerakan Sally Boy, di mana Sally Boy berhasil untuk langsung diamankan. Sementara itu udah ada satu pergerakan Rasi dengan hargatnya. Dia masuk ke dalam tubuh dari Sally Boy dan Sally Boy pun masih selamat loh Talia. Ya, Sally Boy. Dia memang bisa dibilang sangat amat lincah. Kita tahu Benedetta dengan adanya Eye for an Eye, Electro Final Blow, dia bakal terus-terusan untuk mobilitas yang tinggi. Bakal cukup sulit untuk didapat, tapi kuncinya menurut aku di sini Aura Fire dari Link-nya sih. Ketika memang Link-nya Temples of Blade bisa nge-dive in ke area backline dari Alter Ego, ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk memenangkan di game yang pertama. Tapi sebentar lagi kita akan melihat Lord yang akan hadir di Land of Dawn. Akankah diamankan oleh Aura Fire atau Alter Ego di sini, Om Wawa? Ya, gue tadi Alter Ego mereka lagi menang ini ya, lagi menang inhibitor juga. Gue rasa mereka akan bisa langsung start untuk Lordnya. Tadi Radiant Armor juga sudah terlihat di sana. Pastinya ini akan mengurangi impact dari magical damage yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Masih di poke aja, berusaha untuk memancing pemain Alter Ego agar mereka lah yang menuju ke arah dari Lordnya. Sambil bisa jadi Variety melakukan split push untuk mendorong minion. Jadi Alter Ego ini mereka harus fokus. Mereka akan coba untuk all in ke arah dari Lordnya atau hanya akan menunggu saja Pulung. Yap, ini Pai-nya juga tadi udah ketahuan nih posisinya di mana dia bersembunyi di dalam rumputan, tapi malah diserang habis-habisan. Kabuki udah mulai masuk dan juga memberikan ada Nova Ender tadi yang berhasil langsung menarik ke arah Sally Boy, tapi Sally Boy malah memberikan serangan balasan. Sedikit lagi refleks yang dikeluarkan juga, di mana sekarang Sally Boy yang tertinggal dia di bagi belakang. Tapi terakhir Sally Boy yang berhasil langsung didapatkan, di mana Tempest of Blade tadi langsung tusuk ke arah Sally Boy. Pertempuran terjadi di bagian tengah, ada pilihan Nova yang dikeluarkan juga oleh Lunox. Sementara itu untuk Pesaka juga udah gak kuat lagi, dia harus peregang nyawa tepat di tengah-tengah pertempuran yang terjadi. Lunox-nya udah ada 2 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports, juga harus menghilangkan dengan sangat cepat, tapi Pai-nya mencoba seorang diri dengan berusaha sekuat tenaga. Dia mempertahankan dirinya, dia mempertahankan pace-nya. Rasinya mencoba untuk mundur, pasti ada short call ataupun sebuah komunikasi di mana mereka pun harus mundur dan juga mengikhlaskan ke arah Lord di menit ke-22 ini tadi ya. Wow, tapi ini dari Pai-nya loh, seorang Esmeralda. Tadi yang aku lihat, dia benar-benar sandbag banget. Dia kuat banget untuk menahan 3 gempuran dari Aura Fire. Dan kali ini Lord sudah mulai di start aja. Rasi bersama dengan adanya Ahmad memantau di area Lord Pit. Gak bisa untuk melakukan kontes sedikit pun karena adanya Godiva bersama dengan Kiera yang benar-benar nge-zoning out pergerakan dari Alter Ego. Dan datang kali ini Pai dengan adanya Hardguard dari seorang Jelam mencoba untuk melakukan 1 lawan 4 di area depan bersama dengan adanya Ahmad untuk menjadi sandbag bertahan diri sebagai frontlanernya. Tapi kali ini udah mulai dicicil dari seorang Ahmadnya, pecah immortalnya dari Kiera, tapi masih mempunyai last insanity yang akan bisa digunakan. Dan ini dia Ahmad bisa di shutdown 40. Iya, Pai-nya coba lihat, Pai-nya pantang pulang sebelum ngedapetin 1 orang lagi loh tadi. Untung Keiranya masih bisa pulang, masih bisa bertahan, walaupun untuk Ahmadnya ada sedikit kerugian yang didapatkan oleh Alter Ego Esports nih Om ya, di mana ada 50 detik lagi loh sampai Ahmadnya bisa keluar lagi. Ini sangat-sangat mengerikan sekali loh. Waduh, 50 detik loh Talia, 40 detik. Tapi Lordnya udah berada di area dari midnya ataupun rivernya. Dia siap menabrak, ada Purple Puff juga yang udah nongol. Bagaimana nih Talia? Wow, ini kalau kita lihat dari real time win probability by Samsung Galaxy A series, Aura Fire, mereka lagi leading banget tempo permainannya. Bahkan Lord hari ini langsung masuk ke area base-nya karena sudah tidak ada lagi inhibitor di sini Pak Pulung. Oke. Sally Boy-nya berusaha untuk mempertahankan dan berhasil untuk menyerang backline yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire. Hanya saja untuk pesaretnya Alter Ego Esports tertinggal 1-0. Aura Fire memperlihatkan sesuatu untuk kita semuanya ya.